Sapaan Gembala, Rabu 13 Mei tahun 2020. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita adalah hidup beriman. Diambil dari Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, percaya kepada Allah adalah sikap yang sangat penting. Kita contohkan bahwa Abraham adalah orang yang beriman, makanya dia disebut Bapak orang beriman. Pada saat dia dijanjikan oleh Tuhan, dia tetap beriman kepada Tuhan, walaupun janjinya itu panjang. Pada saat dia dijanjikan akan memperoleh keturunan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Ibrani 11 ayat pertama ini menegaskan tentang bagaimana kita harus beriman secara konsisten, yang bisa menang dalam situasi buruk sekalipun. Ini berarti sebuah iman berarti kita harus memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Iman yang kita jalankan konsisten dengan apa yang kita imani, apa yang kita selalu datang. Misalnya kita beribadah, jadi pada saat kita beribadah, iman yang konsisten, iman dalam berhidup dalam beriman, berarti kita konsisten melakukan apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan dalam setiap tindakan kita. Nah, iman ini juga berarti jangan sampai kita bertindak eksklusif, merasa diri paling benar, sehingga kita merasa diri adalah orang yang paling beriman. Kita bisa lihat bagaimana peristiwa orang Samaria yang baik hati. Yesus membandingkan orang Samaria yang baik hati dengan orang Lewi. Orang Lewi dianggap adalah orang yang beriman pada saat itu. Tapi pada saat Yesus menceritakan perumpamaan itu, maka kita akan tahu siapa orang yang paling beriman, yaitu orang Samaria yang seringkali dianggap kafir, dianggap tidak baik oleh orang Israel, tetapi malah dia yang melakukan pertolongan. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, iman itu harus kita usahakan untuk berkualitas. Caranya bagaimana? Tentu kita harus asah terus-menerus. Tentu kita harus konsisten apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan. Di dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, hidup beriman itu bukan berarti lepas dari masalah. Tetapi bagaimana kita bisa melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Kita tetap konsisten dengan apa yang kita percayai. Kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Masalah bukanlah penghambat dalam setiap kehidupan kita. Masalah harusnya menjadikan itu adalah sebagai titik tolak kita untuk menjadi lebih dewasa dalam beriman. Kita percaya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita adalah orang yang beriman. Kita percaya kita harus belajar seperti Abraham yang beriman kepada Tuhan. Janjinya nyata. Kita harus percaya dan melakukan tindakan seperti orang Samaria yang baik hati. Pada saat ini kita yakin dan percaya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Waktu-waktu ini memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi pada saat kita tetap beriman kepada Tuhan, pada saat kita tetap yakin kepada Tuhan, kita melangkah satu demi satu. Dan percayalah, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan terus menguatkan kita. Dan buktikan, kita, termasuk saya, harus membuktikan bagaimana menjadi orang yang beriman, yaitu konsisten dalam setiap apa yang kita percayai dan konsisten dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita harus tetap menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, dan janji Tuhan selalu nyata, dan kita belajar seperti orang Samaria yang care terhadap orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita. Physical distancing, stay at home, ini bukan liburan.